virus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan sedikit membahas tentang krisis ekonomi di tahun 2020. Krisis ekonomi adalah istilah yang digunakan pada bidang ekonomi dan memacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomian sudah terdapat dibendung lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, di kuartal pertama tahun 2020, terjadi beberapa fluktuasi ekonomi secara global. Dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur Abdi pada Maret 2020, beliau menuliskan bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi global mempengaruhi 3 sektor. Bagian pertama, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai dengan masa berlakunya. Surat ini digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam 1 tahun anggaran. Surat utang negara terdiri atas 2. Yang pertama, surat pembendaraan negara, yaitu surat yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang kedua, obligasi negara, surat yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan pembayaran bunga secara diskonto. Nah, manfaat dari surat negara itu sendiri adalah sebagai instrumen fiskal yang diharapkan bisa menggali lebih banyak potensi sumber pembiayaan APBN dari para investor pasar modal dan juga dapat diperjualbelikan di pasar saham sekunder ataupun digadaikan melalui kantor pegadaian. Ancaman krisis ekonomi 2020 yang disebabkan oleh penyebaran virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 juga berdampak buruk pada surat utang negara, yaitu imbal hasil surat utang Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun berada di level terendahnya dalam sejarah. Obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun berada di level 0,70% pada Maret tahun ini. Artinya, investor dalam 3 tahun terakhir telah mengambil keputusan tiba-tiba di tengah kondisi virus corona atau COVID-19 ini dengan memutuskan untuk tidak tertarik dengan surat utang yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Dan virus corona ini dengan sigap telah melahap sektor ekonomi di tengah paman Sam dengan cukup cepat. Bagian kedua, pasar saham adalah pasar di mana terjadinya kegiatan jual beli saham serta merupakan tempat penerbitan saham oleh perusahaan publik. Pasar saham juga dikenal sebagai bursa saham dan di Indonesia kita memiliki Bursa Efek Indonesia. Pasar saham dapat dibagi menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana perusahaan menerbitkan dan menjual saham mereka pada publik untuk pertama kalinya. Proses ini juga dikenal sebagai IPO. Sedangkan pasar sekunder menyediakan fasilitas perdagangan saham untuk saham yang sudah terdaftar. Bursa mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikenakan dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder ini. Adapun partisipan di pasar saham bukan hanya investor jangka panjang dan trader, ada banyak tipe pemain lainnya dalam pasar saham yang memiliki tugas berbeda dan memastikan agar pasar tetap efektif. Ancaman krisis ekonomi 2020 yang disebabkan oleh penyebaran virus corona atau biasa disebut COVID-19 juga berdampak buruk pada pasar saham, yaitu virus corona yang ganas telah membuat investor lari kocar-kacir dari pasar saham global. Pasar ekuitas global yang bergerak sangat liar atau dengan volatilitasnya yang sangat tinggi. Virus corona juga membuat kondisi mental investor menjadi panik dan membuat pasar saham global mendapat tekanan hebat. Kalau dihitung, sejak awal tahun kinerja bursa saham global masih mencatat kelemahan. Bagian ketiga,
Sebelumnya telah dipaparkan dua indikator yang sangat berpengaruh sekali di saat pandemi corona. Berbeda sekali dengan harga emas. Harga emas kembali melambung dan mencetak rekor tertingginya dalam 7 tahun. Pada penutupan perdagangan pasar spot pada Jumat lalu, harga emas ditutup di level 1.673 troy ounce per US dollar. Artinya emas perkasa dalam 3 tahun terakhir. Hingga bulan Maret tahun 2020, emas telah mencapai nilai sekitar 800.000. Mengingat nilai emas di 3 bulan sebelumnya masih di kisaran harga 600.000. Emas yang semula hanya dikategorikan sebagai safe haven atau aset yang minim risiko telah menjadi sebuah wadah investasi yang cukup diminati. Hal ini terlihat di perdagangan emas di pasar spot yang terus mengalami lonjakan di tengah kupangan virus corona. Untuk meredam dampak krisis ini, Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin menjabarkan program-program yang telah dilaksanakan guna melindungi masyarakat dari imbas pandemi corona. Di antaranya, penyaluran sekaligus perluasan program bantuan sosial atau Bansos kepada 20 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat membutuhkan di berbagai daerah. Dan pemerintah juga telah memberikan insentif menggratiskan atau memberikan diskon kepada 31 juta pelanggan listrik subsidi hingga September. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.